Pembahasan berikutnya untuk gaya gravitasi benda-benda yang tidak segaris gitu ya, untuk benda-benda yang tidak segaris. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalau saya punya benda ya, punya benda di sini. Punya benda di sini. Nah, gitu. Benda ini saya beri nama M1. Nah, gitu, M1. Kemudian punya benda yang lain juga ya di sebelah sana. Benda di sebelah sana. Nah, ini namanya adalah M2. Nah, sementara ada benda yang ketiga ya. Benda yang ketiga letaknya di sana. Nah, gitu. Kita beri nama ada M3. Nah, coba kita garis ya. Kita garis ini ya, ada di sana gitu. Kemudian ada yang ke sana. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sehingga dari sini ketiga buah benda ini membentuk semacam bangun segitiga ya. Nah, semacam bangun segitiga. Nah, misal yang jarak antara M1 dengan M2 ini kita beri nama R gitu ya. Kita beri nama R. R12 gitu ya, R12. Sementara ini yang ke sana kita beri nama R13. Nah, gitu. R13. Nah, kemudian ditanyakan gitu, tentukan gaya gravitasi gitu ya. Kita suruh nyari berapa besarnya gaya gravitasi yang dialami oleh M1 gitu. Nah, jadi kita disuruh nyari F1 ya, F1. Nah, dari sini di F1 ini ada dua benda lain yang mempengaruhi, yaitu M2 dan M3 itu. Nah, kita gambarkan dulu ya. Vektor gayanya ya. Vektor gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, untuk antara M1 dengan M2 ini arah ke sana. Nah, ini. Oke, ke situ ya. Itu M1 dan M2. Nah, kita beri nama F12. Nah, sementara yang karena pengaruh M3 gitu ya, maka dia punya gaya juga yang arahnya ke sana. Nah, kita beri nama F13. Nah, di sini jelas terlihat bahwa ternyata F12 dan F13 itu saling tegak lurus. Nah, gitu. Kita ingat pembahasan di vektor ya, pada waktu dulu ya, ketika kita bahas vektor, ada dua buah gaya seperti ini. Untuk mencari resultannya ya, maka kita harus kita tarik garis ke sana ya, kemudian tarik garis ke situ. Nah, maka jadilah resultan yang ini itu. Jadi resultannya yang ini. Nah, ini adalah R ya, tidak lain adalah gaya total yang bekerja pada F1. Nah, gitu, gaya total yang bekerja pada F1. Nah, sehingga dengan demikian maka kita harus mencari komponen-komponen ini masing-masing ya. F12 berapa, F13 berapa, dan nanti nyari resultannya. Oke, kita cari satu-satu ya. Jadi untuk pertama kita cari F12 ya, F12 sama dengan G besar. Ini ada M1, M2 dibagi dengan R, GR12 kuadrat itu. Nah, misalkan R-nya ini R12 itu sama dengan R13 gitu. Kita misalkan sebagai R gitu. Jadi hanya R saja. Berarti ini sama dengan G besar. Ini M1, M2 dibagi dengan R
kuadrat. Nah, gitu. Nah, ini adalah F1 2, F1 2. Seandainya diketahui ya bahwa M1 itu sama dengan M2 gitu ya, misalkan gitu ya, maka kita ambil aja yang mudah, ini sama dengan M gitu. Nah, tadi juga yang bawah yang jaraknya juga begitu, R12 sama dengan R13 kita misalkan sebagai R. Nah, gitu. Nah, maka akan bisa kita substitusi ke sana. Jadi ini jadinya apa? G besar ada M dikali M dibagi dengan R kuadrat. Nah, sehingga ini jadinya G besar M kecil di kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini adalah F12 itu. Nah, di sisi lain kita punya F berapa? F13 ya, yang sama dengan G besar ini M1 M3 tuh dibagi dengan R13 kuadrat itu. Nah, karena besaran-besarannya sama ya, kita substitusi ke sana juga nanti hasilnya sama dengan yang situ. Kita langsung diambil aja ya bahwa F13 sama dengan G M kecil kita kuadratkan dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini F13. Nah, kalau ada vektor seperti ini ya, ini bentuk sudut 90 derajat. Nah, maka resultannya ingat ya. Resultan yang terjadi antara dua buah gaya itu yang bekerja bersama-sama pada satu titik pangkal ini ya, pangkal vektornya dari sini, maka nanti kita bisa tuliskan rumusan yang kemarin itu bahwa resultannya itu sama dengan akar ya panjang gitu ya. Dulu gini ya, F12 kuadrat itu ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 dikali F13 kosinus theta gitu, kosinus theta. Nah, tetanya yang mana? Ini ya, tetanya yang ada di sini. Ini adalah sudut yang dibentuk antara dua buah vektor gaya itu. Nah, karena tetanya seperti ini ya, bentuk sudut 90 derajat, maka ingat ya, jadi karena ada cos 90 derajat. Oke, berapa cos 90 derajat? Iya, 0 ya. Oke, 0. Ya, cos 90 derajat sama dengan 0. Tuh. Nah, maka untuk yang suku sebelah kanan ini ya, yang ada di sebelah kanan. Nah, ini saya beri tanda ya. Nah, ini karena cos 90 sama dengan 0, maka yang ini juga sama dengan 0 gitu, sama dengan 0. Sehingga resultannya, jadi resultan yang bekerja pada titik itu, yang bekerja pada M1 itu sama dengan akar. Oke, akar. Nah, akar ini ya, berapa itu? G M kecil kuadrat dibagi dengan R kuadrat ya. Ini dikuadratkan semua ya. Nah, jadi kalau ini ulang aja ya, ini ulang. Oke, hapus dulu. Oke. Nah, jadi di sini buka kurungnya ada G, ini ada M kuadrat dibagi dengan R kuadrat dikuadratkan gitu, ditambah ya, buka kurung sama besarnya G, ini ada M kecil kuadrat dibagi dengan R kuadrat dikuadratkan. Nah, panjang gitu. Nah, jadinya gimana? Ini akar, ini sama, ini ya sama. Jadi kalau ini jadinya kan kayak gini kan, ditambahkan ya, 2 buka kurung G besar itu M kuadrat dibagi dengan R kuadrat dikuadratkan gitu.
Nah, jadinya berapa? Ya, jadinya ini, yang ini dipisah kan, yang ini dipisah, ya akarnya hilang ya dengan kuadrat ini. Jadi tinggal berapa? G besar M kecil kuadrat dibagi dengan R kuadrat akar, ya akar 2 ya, Newton. Nah gitu ya. Jadi ini adalah besarnya resultan, ya besarnya resultan gaya yang terjadi pada M1 itu ya. Jadi perlu diingat, kembali lagi pada vektor yang dulu pernah dijelaskan itu. Oke, gitu ya. Baik, demikian untuk pembahasan tentang gaya gravitasi untuk benda-benda yang tidak segaris. Oke, selamat belajar, semoga sukses.